Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa dalam pembelajaran PPKN kelas 7 semester 1. Baik anak-anak, untuk saat ini materi yang akan Ibu bahas pada pertemuan pertama ini adalah tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun poin-poin yang akan Ibu bahas antara lain tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, Jepang mengalami titik kekalahan. Yang kedua, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Yang ketiga, pembentukan BPUPKI oleh Jepang. Dan yang keempat, sidang-sidang BPUPKI. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia sejak Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang, misalnya seperti Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Hal itu untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Penderitaan bangsa Indonesia akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia antara lain adanya pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pekerjaan berat dalam kondisi yang sangat buruk. Kemudian pengambilan paksa harta benda dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa ada ganti rugi. Berikutnya adanya perbudakan paksa, di mana perempuan-perempuan Indonesia banyak yang dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Dan juga ada penahanan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap warga sipil di dalam kem-kem tahanan yang kondisinya sangat buruk. Senin tahun 1944 mulai nampak jelas kekalahan Jepang terhadap sekutu. Keadaan Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik ini semakin nampak jelas. Hal ini juga berpengaruh terhadap kebijakan Jepang kepada Indonesia. Pembentukan BPUPKI. Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak sesudah tercapainya kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Dengan cara ini, Jepang berharap tentara sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai musuh, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pemimpin atau pimpinan pemerintahan pendudukan militer Jepang di Jawa, yaitu Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau di dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Josakai. Dokuritsu Junbi Josakai. Tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dibentuk dan dilantik oleh Jepang.
tetapi baru tanggal 29 Mei 1945 badan ini mulai bekerja. Anggota-anggota BPUPKI pada sidang yang pertama, jumlah anggotanya adalah 70 orang yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang yang hanya bertugas sebagai observer. Sedangkan pada sidang kedua, keanggotaannya kemudian ditambahkan 6 orang anggota lagi dari Indonesia. Sedangkan susunan organisasinya yaitu sebagai ketua dipilih Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya ada 2, 1 orang Jepang yaitu Ichibangase Yoshio dan 1 orang Indonesia yaitu Raden Panji Suroso. Sidang-sidang BPUPKI. Pelaksanaan sidang BPUPKI yaitu dilaksanakan 2 kali sidang resmi dan sekali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang resmi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Sedang sidang tidak resmi dilaksanakan berlangsung di masa reses, yaitu antara sidang pertama dan sidang yang kedua. Sidang tidak resmi ini dihadiri oleh 38 orang yang tujuannya adalah untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang ini dipimpin oleh seorang anggota yang bernama Insinyur Soekarno. Anak-anak, sidang BPUPKI ini dilaksanakan di gedung Chuo Sangiin yang kini kita kenal dengan nama Gedung Pancasila. Berikutnya tentang tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidatonya dalam sidang BPUPKI. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin yang menyampaikan pidato tanggal 29 Mei 1945, Mr. Supomo yang menyampaikan pidatonya tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Baiklah, untuk selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Anak-anak, di akhir materi pembelajaran pertemuan pertama ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu yang pertama, carilah nama tokoh anggota BPUPKI. Yang kedua, carilah biografi singkat tokoh anggota BPUPKI tersebut. Saya batasi 3 orang saja. Dan tugas dikumpulkan paling lambat hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 jam 8 malam, dikirim melalui email dengan alamat ismifatima69@yahoo.co.id. Baiklah anak-anak, selamat belajar, semoga sukses dan sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.